Ayo gas. YouTube-nya sudah. Hari kayak mana? Hari mana?
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if I change, you're here alone. Can I have a moment before I go? 'Cause I've been Operator Sekolah Kota Palembang. Sebagai pembukaan, marilah bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua KK Datadik Kota Palembang sekaligus membuka kegiatan secara resmi kepada yang terhormat Ibu Haja Sutriana SPD MSI, kami persilakan. Terima kasih Pak Akbar sebagai moderator kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan seluruh kepala sekolah, kepala satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, dan lain-lain, serta operator yang saya banggakan. Yang saya hormati juga tim Dapodik Kota Palembang, hadir bersama kita koordinator atau admin dari KK Datadik, admin GTK, admin SD, admin PAUD, dan admin SMP. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan kita ini bisa terselenggara dalam keadaan pandemi untuk melaksanakan sosialisasi rilis Dapodik baru. Pada saat ini saya akan menyampaikan informasi terkait tugas pokok dan fungsi aplikasi Dapodik pada Dinas Pendidikan Kota Palembang. Bapak Ibu Kepala Sekolah, operator, dan pendengar YouTube yang berbahagia, dasar hukum dari Dapodik yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 79 Tahun 2015.
Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan dan Kemendikbud pada umumnya. Dengan berubahnya struktur organisasi di Kemendikbud, maka Dapodik sudah bergabung Dapodik PAUD Dikdasmen nomor 4583-C1-T1-2020 tentang akun administrator manajemen Dapodik. Dari sini Bapak Ibu sekalian, para operator, perlu kita ketahui bahwa Dapodik di 2020 sudah bergabung antara PAUD Dikdasmen. Ini dasar hukumnya. Bapak Ibu sekalian, dari hasil rakor tahun lalu, maka untuk di Dapodik itu sudah ditetapkan beberapa kebijakan, baik itu kebijakan operator, maka di Dinas Pendidikan sesuai dengan tata kerja Kemendikbud bahwa Dinas Pendidikan membawahi pendidikan Dikmas dan PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan SMP, dan GTK. Untuk itulah maka Dapodik di Kota Palembang dikelola oleh kelompok kerja Data Pokok Pendidikan Kota Palembang, yang mana kelompok kerja Dapodik ini penanggung jawabnya perlu kita pengarahnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, yaitu Kepala Dinas Pak Haji Ahmad Yurinto SPDMM sebagai pengarah data pokok pendidikan Kota Palembang. Sebagai penanggung jawabnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan. Penanggung jawab. Nah, untuk Ketua Kakadadik ini saya sendiri sebagai Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, wakilnya Kepala Bidang SMP, Sekretaris Kepala Bidang SD, dan Kepala Bidang PAUD wakil duanya. Dan peserta yang lain, anggota yang lain adalah kasih-kasih yang terlibat di ke struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Palembang. Untuk adminnya atau operatornya itu sudah ditentukan dengan surat Kepala Dinas nomor 78 garing yang mana Rahmat Edison sebagai operator Kakadadik. Jadi sebagai operator Kakadadik, jadi kelompok kerja data di Kota Palembang itu koordinatornya adalah Pak Rahmat. Untuk di bidangnya itu Adi Pamungkas sebagai operator kepegawaian atau guru dan tenaga kependidikan. Walia adalah operator PAUD Dikmas. Seprianti operator pendidikan sekolah dasar, dan Nopi Antariksa operator teknis SMP. Ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa dengan adanya SK surat tugas dari Kepala Dinas ini, maka kami akan menyampaikan informasi terkait hal ini. Bapak Ibu sekalian, operator, kepala sekolah, dan penonton YouTube yang saya banggakan, nama admin operator pada manajemen Dapodik tersebut merupakan perwakilan dari tiap bidang Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mereka mewakili bidang, tidak melakukan sendiri-sendiri, tapi mewakili bidang dan bukan penentu kebijakan. Mereka hanya melakukan pendataan secara online pada aplikasi manajemen Dapodik, tetapi untuk kegiatan teknis, sekali lagi untuk kegiatan teknis tetap berkoordinasi di bidang masing-masing. Jadi mereka hanya melakukan kegiatan pemantauan data pokok yang dikirim oleh sekolah ke server Kemendikbud. Tetap untuk teknis dikembalikan ke bidang masing-masing. Untuk permasalahan teknis dan eksekusi kegiatan tetap berkoordinasi dengan bidang terkait untuk penyelesaiannya. Dan nama admin operator pada manajemen Dapodik tersebut
bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi di manajemen Dapodik. Permasalahan di luar topoksi tetap koordinasi dengan bidang terkait, contoh teknis keuangan, tentang teknis BOP, tentang BOS, tentang BIOUN, tentang PIP, semua itu dikembalikan ke bidang masing-masing seperti bidang keuangan, perencanaan, bidang SD, SMP, dan lain-lain. Ini yang perlu kami sampaikan sebagai tugas pokok fungsi adalah admin atau operator Dapodik. Jadi pengelola data tetap kelompok kerja data Kota Palembang sebagai suatu kelompok kerja untuk menentukan kebijakan pendidikan di Kota Palembang, dan ini sudah sesuai dengan mekanisme dari kewenangan pengelolaan Dapodik. Manajemen kewenangan pengelolaan Dapodik kita lihat ada jenjangnya. Dapodik melalui Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud. Dapodik Satuan Pendidikan di sini termasuk Dapodik PKBM, termasuk PAUD, TK, KB, SPS, SD, dan SMP. Ini ada operatornya di sekolah masing-masing. Maka operator sekolah melakukan tugas dan fungsinya. Pengelolaan Dapodik di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan operator. Maka kepala sekolah sangat bertanggung jawab kepada validitas dan akurat data yang dikirim ke Kemendikbud. Tugasnya yang pertama, tugas dari Satuan Pendidikan dari semua jenjang, baik di Dikmas, PAUD, SD dan SMP, termasuk SMA, SMK, yaitu melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Jadi kepala operator melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Operator dinas tidak bisa melakukan pengiriman data. Kembali semua urusan kepada operator sekolah. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah, operator, dan penonton YouTube yang sangat saya banggakan, salah satu kegiatan hari ini untuk melakukan pemutakhiran data teknis yang akan dilakukan oleh para operator pada saat di jadwal yang berikutnya. Memeriksa Dapodik, memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional kementerian. Jadi diperiksa data itu, memeriksa dampaknya ya. Kemudian menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan. Jadi di sini karena harus dijamin kelengkapan, kebenaran pada data, maka kepala sekolah dan operator bertanggung jawab membuat SPTJM sebagai syarat untuk pertanggungjawaban data yang dikirimkan. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah, para operator sekalian, sebelum melakukan sinkronisasi, ini akan ada versi terbaru, versi 2022. Sebelum itu harus ada backup data. Harus ada di backup data sehingga data itu bisa terekam di data sekolah, dan operator pada saat berubah versi nanti tidak akan kehilangan data dan bisa menarik kembali. Nah, untuk Dinas Pendidikan, kewenangannya kembali kepada pengelola Dapodik, yaitu tadi sudah saya sebutkan untuk di Dinas Pendidikan ada 5 orang operator teknis di dinas. Yang untuk di Kota Palembang mereka ini sudah melakukan pelayanan di 1 pintu, pelayanan Dinas Pendidikan. Namun pada saat mereka melakukan teknis yang harus ada di bidang, seperti contoh misalnya untuk perpindahan siswa, itu tetap harus ada dari rekomendasi dari kepala bidang, baru dimasukkan dengan ke sistem di Dapodik. Untuk guru, misalnya ada guru mutasi, tetap harus ada dari verifikasi dari Kasih dan Kabid, baru dimasukkan ke operator
GTK. Dari sini Bapak Ibu bisa kita melihat tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan. Yang pertama melakukan pengisian dan kirim data pengawas sekolah. Jadi untuk pengawas sekolah mungkin nanti penilik, Pak Rahmat, ya Pak Adi, tolong itu dimasukkan juga untuk diisikan datanya sebagai ketenagaan. Ini fungsi tugas dari Dinas Pendidikan, tidak oleh pengawas, oleh operator sekolah. Kedua, tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi sama Bapak Ibu sekalian, yaitu sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis. Maka hari ini channel OPS Ngopi Pintar Kota Palembang bekerja sama dengan kelompok kerja data Kakak Datadik melakukan sosialisasi untuk rilis Dapodik yang terbaru 2022. Karena di 2022 ini banyak hal-hal yang berubah. Contoh yang manajemen PTK. Manajemen PTK ini akan ada perubahan data, tidak ada lagi data ganda seperti data induk, non-induk. Data yang PNS dengan non-PNS, kadang-kadang operator sekolah melakukan entry data, ya pemutakhiran data, mereka salah cetak, salah centang dan lain-lain, sehingga akan ada banyak perubahan. Maka bagi guru atau MGMP yang ikut dalam hal ini, maka jangan kaku dan kaget jika ada perubahan data, karena sistem sedang membangun hal itu, sehingga nanti tadi sesuai dengan dari Dapodik, satu data, satu nusa, satu bangsa, dan satu data. Tidak ada lagi data ganda. Dan dari semua itu untuk pegawai, passwordnya itu NIP dan NIK. Dan untuk siswa sekolah adalah NIK dan NISN. Nah, itu passwordnya. Nah, kalau itu sudah ada, bahwa sudah kita ketahui semua data sudah terintegrasi dengan data Dukcapil. Kalau kepegawaian dengan BKN dan dengan Kemendikbud yang lainnya sebagai contoh. Ada suatu kasus guru yang sudah sertifikasi pendidik, tapi sertifikasi pendidiknya itu tidak terdata di Sergur di Kemendikbud, dan akhirnya Sergur itu tidak bisa dibagikan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya di mekanisme manajemen Dapodik ini agak sedikit bisa kita melihat kecurangan data, sedikit bisa kita lihat di dalam manajemen. Yang selanjutnya tugas pokok dari Dapodik, yaitu operator dinas yang melakukan pengelolaan manajemen pendataan. Artinya kita melakukan pengelolaan data. Yang mana data itu kita kelola, Bapak Ibu sekalian. Sekarang setiap kabupaten kota itu sudah ada wali data. Maka wali data kita Palembang dikelola oleh Kominfo. Kita melaporkan setiap dua cut of data, 2 kali 1 tahun, melakukan laporan ke wali data tentang jumlah satuan pendidikan, tentang jumlah siswa, tentang jumlah guru dan lain-lain, dalam rangka menentukan kebijakan pendidikan di Kota Palembang atau untuk di pusat di Kemendikbud. Itu yang selanjutnya. Yang berikutnya, tugas pokok dari dinas, operator dinas, melakukan verifikasi dan validasi data tingkat kabupaten kota. Nah, makanya ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh operator sekolah, tetapi harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan. Itu sering dilakukan koordinasi antara kepala sekolah dengan operator. Yang berikutnya,
menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data. Nanti setelah kita melakukan sosialisasi ini, kita akan menginstruksikan untuk entry data, untuk sinkronisasi data. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dengan ada sinkronisasi versi yang baru ini, sudah ada cut off data. Cut off data untuk BOS itu 31 Agustus. Maka ini tanggal 2 Bapak Ibu, untuk di Dinas Pendidikan, kita tidak 31 Agustus. Kami akan membatasi untuk dinas, kita cut off datanya tanggal 25 Agustus. Jadi para kepala sekolah dan para operator, cut off data untuk Dinas Pendidikan sebagai syarat untuk kami mempunyai waktu itu 25 Agustus. Sedangkan cut off data untuk BOP itu 30 September 2021. Jadi kami mengurangi juga 5 hari untuk space waktu Dinas Pendidikan melakukan waktu untuk verifikasi data Dapodik. Ya, itu yang berikutnya. Kembali lagi sini. Untuk dinas. Mati ibu tadi. Nah, ini langsung waktu ya. Yang perlu dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan, yang pertama, percepatan pengisian data entry Dapodik sekolah dengan akuntabilitas data yang akurat. Dengan adanya PPDB siswa baru, maka ini tugas operator sekolah untuk menyambungkan dari data siswa dari PAUD atau dari TK ke SD. Nah, ini perlu waktu. Makanya dalam waktu 25 hari ke depan, 23 hari ke depan, kami mohonkan kepada kepala sekolah, pada kepala satuan pendidikan, kepala pengelola pendidikan untuk mengantisipasi ini, sehingga tidak ada yang pada saat cut off data nanti data tidak terselesai dengan bagus, maka BOS dan BOS dan BOP-nya tidak sesuai dengan keinginan dari kepala sekolah. Menentukan cut off data lebih awal agar bisa memverifikasi data lebih awal, maka tadi kami menentukan cut off data untuk BOS itu untuk Dapodik itu 25 Agustus. Kalau untuk PAUD dan Dikmas itu 25 September kami lakukan untuk perubahan data. Berikutnya, memantau proses administrasi Dapodik di sekolah berjalan sesuai yang ditentukan. Maka ini tepat dipantau karena pada saat akhir semester siapa sekolah yang belum melakukan sinkronisasi atau belum melakukan validasi, maka dinas akan melakukan teguran kepada satuan pendidikan untuk apa? Untuk kualitas data Dapodik Kota Palembang dan juga integrasi data PPDB dan Dapodik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa PPDB itu terkait antara TK, SD, dan SMP. Nah, tarik-menarik data ini, jika nanti masih ada data-data yang tidak valid, maka ini berkoordinasi dengan dinas, karena apabila nanti data tidak sesuai, maka kita akan bersurat kepada Dukcapil Kota Palembang untuk sepadan data, karena ada NIK ganda yang ini dan NIK ganda dan tidak ada perubahan data. Maka
Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Satuan Pendidikan. Dalam hari ini kita mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan terkait pengelolaan data pokok pendidikan Kota Palembang dan Kemendikbud pada umumnya. Karena kita pengelolaannya tadi pengelolaan satuan pendidikan, pengelolaan peserta didik, pengelolaan PTK, sekarang kita masuk ke penilaian kondisi kerusakan Sarpras. Nah, Sarpras ini baru dimulai tahun lalu yang datanya harus terlihat di dalam Dapodik. Maka dalam penilaian kondisi kerusakan Sarpras, ya, Sarpras, SD, SMP, PAUD dan lain-lain tetap melalui Dapodik di menu Sarpras. Di dalam menu Sarpras ini sudah ada edaran bahwa kita mengacu pada Peraturan Menteri PU tentang pedoman pemeliharaan perawatan bangunan sekolah. Maka kalau ini dilakukan dengan baik dan benar, maka kebijakan pusat untuk DK tahun 2022 nanti bisa menjadi patokan Dinas Pendidikan atau pemerintah kota untuk mengusulkan penambahan DAK di pusat. Kemudian perlu adanya keseragaman metode penghitungan kerusakan prasarana sekolah dan pelatihan khusus kepada responden operator publik tentang tata cara penghitungan kerusakan prasarana. Untuk keseragaman metode penghitungan ini sudah ada juknisnya, sudah ada tata caranya. Maka ada konsultan dari PU yang akan menilai. Hanya operator sekolah akan memasukkan di menu Sarpras, mereka sudah ada tuntunan, ada perhitungan yang sudah pakai Excel sehingga mereka bisa menghitung sendiri, dimasukkan jumlah ruangnya, jumlah bangunan dan lain-lain itu sudah ada. Jadi perlu pelatihan oleh bidang yang terkait. Kemudian jika dalam penilaian kondisi kerusakan prasarana komponen fondasi terindikasi tingkat kerusakan lebih dari 30%, maka ini tidak bisa lagi untuk dilakukan perhitungan. Maka di sini operator dengan kepala sekolah tetap berkomunikasi dengan bidang terkait untuk melakukan validasi verifikasi tentang sarana prasarana sekolah. Nah, instrumen penilaian kerusakan Sarpras hanya digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan massa bangunan sekolah. Konsultan pembangunan kerjasama dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis atau sosialisasi dengan instansi terkait Dinas PU dan konsultan pembangunan. Ini sudah dilakukan oleh bidang persekolahan dan sudah dilakukan terkait dengan adanya usulan DAK tahun 2022 yang sudah ditangani oleh Subag Perencanaan dan ada beberapa sekolah yang diusulkan nanti sesuai dengan usulan sekolah dan penilaian lapangan, maka untuk Sarpras itu tidak ada kendala. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kelengkapan dan integritas data. Kelengkapan data menjadi salah satu dari kevalitan data yang akan mempengaruhi keputusan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Maka hari ini kami sosialisasikan Dapodik versi terbaru, rilis Dapodik terbaru kepada kepala sekolah, operator untuk melakukan akurasi data yang valid sehingga bisa melakukan kebijakan yang bagus. Contoh, guru itu ada kebijakan dari pusat adalah TPG, tunjangan profesi guru. Kalau data tidak valid, SK tidak valid dan lain-lain, maka untuk tunjangannya bermasalah. Untuk NUPTK juga, untuk NUPTK-nya, usulan NUPTK-nya, syarat SK dan lain-lain harus divalidkan jenis dan itu. Maka operator mohon kiranya untuk melakukan data yang benar dan valid. Jangan asal-asal saja yang mengisi Dapodiknya. Untuk siswa, untuk KIP
kartu Indonesia Pintarnya, ada program Indonesia Pintar dan lain-lain. Kemudian data Dapodik yang terintegrasi merupakan salah satu upaya menuju. Nah, ini yang perlu jadi patokan kita Bapak Ibu sekalian. Kualitas Dapodik, kalau dulu kuantitas yang diutamakan, kalau sekarang kualitas dan kuantitas. Karena Dapodik melalui di kementerian itu terus melakukan pengembangan, terus melakukan pemutahiran, terus melakukan perubahan-perubahan. Sehingga Dapodik itu nanti pada saatnya menuju one single user identity, di mana Dapodik menjadi salah satu sumber data bagi sistem pendukung lainnya. Kita tahu bahwa Dapodik ini sudah diakui nasional dan internasional, merupakan satu data yang valid karena bisa dilihat kapan saja. Dan sekarang terbaru Bapak Ibu sekalian, para guru, para orang tua, para siswa sudah bisa memperbaiki sendiri Dapodik itu melalui Android masing-masing. Jadi tidak lagi tergantung dengan operator, tapi tetap melakukan koordinasi dan melapor dengan operator sekolah masing-masing, dan perubahan-perubahan tertentu juga melapor ke operator dinas kita. Dari situ kita bisa melihat status kepegawaian PTK melalui NISN, melalui NIP atau NIP untuk ASN-nya. Bisa melihat data Master GTK dan Dukcapil mengacu pada NIK. Jadi Master GTK itu bisa kita lihat kapan mereka sinkron, kapan mereka masuk TMT, TST, TMT-ST-nya, sehingga guru itu bisa dilihat masa kerjanya. Data master siswa mengacu pada NIK, jadi siswanya juga berdasarkan NIK dari yang ada, dari masing-masing siswa. Karena dari situ juga akan keluar yang namanya NISN bagi yang belum, atau NISN ganda akan dihapus yang salah satu yang dipilih. Yang kedua, pemberian tunjangan pada GTK. Tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa data Dapodik itu sistem yang pendukung lainnya adalah pemberian tunjangan pada GTK. PAMSIL, TPG, impasing, insentif, dan lain-lain terkait dengan P3K juga semua bersumber dari Dapodik. Maka tetap NIK yang menjadi passwordnya. Dan BKN juga sudah memakai data dari Dapodik. Maka P3K saya singgung sedikit, Dapodik untuk P3 tahun ini, hari ini adalah pengumuman administrasi. Dilihat para guru, para operator tolong kasih tahu guru-gurunya dilihat di akun masing-masing. Maka sekarang akun pribadi guru, kepala sekolah, pengawas dan lain itu harus diaktifkan melalui SIM PKB. Yang berikutnya adalah siswa penerima bantuan pemerintah KIP dan PIP atau kartu Indonesia Pintar dan program Indonesia Pintar, dan juga bisa melihat misalnya untuk beasiswa dan lain-lain. Dilihat dari sini baik untuk beasiswa guru, kepala sekolah, siswa dan lain-lain, sehingga ada hari ini kepala sekolah, pengumuman untuk kepala sekolah yang akan belajar ke luar negeri itu tetap diambil dari data Dapodik. Bapak Ibu sekalian, para operator, pendengar YouTube yang saya banggakan, itulah pengarahan saya tentang tugas pokok fungsi dari kelompok kerja data Dapodik Kota Palembang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam satu data Kota Palembang. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sutriana yang sudah menjelaskan tentang teknis Dapodik. Nah, sekarang selanjutnya penjelasan dan teknis Dapodik versi 2022 yang akan disampaikan oleh koordinator tim Dapodik Kota Palembang. Nah, kepada rekan-rekan operator sekolah yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dengan format nama underscore, nama sekolah underscore komentar. Semua pertanyaan rekan-rekan akan ditampung dan dibahas di sesi tanya jawab di akhir acara. Nah, kepada tim koordinator tim Dapodik Kota Palembang, Pak Rahmat Edison ST, kami persilakan untuk menjelaskan teknis Dapodik 2022. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat dan selalu jaga kesehatan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang tentunya, yaitu selaku penanggung jawab dari kami kelompok kerja Dapodik atau Kakak Datadik, yaitu Bapak Haji Ahmad Zulinto, kemudian penasehatnya adalah Ibu Sekretaris, Ibu Sekretaris, kemudian kepada ketua tim dari Kakak Datadik, yaitu Ibu Haja Sutriana, yang mana telah menggagasi dan memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Baik, saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman operator yang sudah tergabung di channel YouTube hari ini, yang kebetulan kita juga live. Jadi buat teman-teman yang masih membutuhkan beberapa informasi tentang apa sih yang terbaru dari aplikasi Dapodik, terutama di tahun 2021 ini atau di versi 2022 ini, saya akan coba menyampaikan beberapa pembaruan-pembaruan yang sifatnya masih umum. Dan nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi secara teknis di setiap part-partnya nanti. Baik itu di part untuk Sapras, kemudian nanti di GTK-nya, kemudian untuk di peserta didik, untuk di Rombel. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya yang lebih detail lagi. Nah, di tim Kakak Datadik itu sendiri, kami ada 5 personil. Nah, salah satunya saya sebagai operator Kakak Datadik itu sendiri, kemudian ada operator teknis untuk PAUD, yaitu dengan Ibu Walia, kemudian ada operator teknis untuk bidang SD, yaitu dengan Ibu Sepri, operator bidang teknis untuk SMP itu dengan Pak Nopi, kemudian operator teknis GTK itu langsung dengan Pak Adi. Nah, kami dalam satu tim akhirnya bekerja sama untuk mengolah data pokok pendidikan Kota Palembang. Nah, di mana pada kesempatan kali ini pun saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan, mari kita tingkatkan kualitas data pokok pendidikan khususnya untuk di Kota Palembang. Karena di tahun-tahun sebelumnya ini sudah sempat kita sampaikan harapannya data-data yang kita kelola memiliki kualitas data yang baik, sehingga nantinya arah kebijakan yang diambil oleh pejabat kita, terkhusus untuk di Kota Palembang, akan lebih tepat karena menampilkan data-data yang sesuai dengan faktanya. Nah, dengan adanya Dapodik versi terbaru ini, jadi ada sekitar 16 pembaruan dan 2 perbaikan sistem yang di versi terbaru ini, di mana pembaruan datanya itu yang pertama yaitu tentang pembaruan mengenai penambahan atribut jumlah like di data alat Prodik. Nah, ini nanti teman-teman akan melengkapi kembali data Sapras. Jadi di sini memang Sapras sebagai data periodik itu akan terus di tiap semesternya untuk diperbaiki secara periodikal. Nah, kemudian selanjutnya mengenai perbaikan tentang penambahan atribut. Ya, penambahan atribut untuk alamat, jalan, RT, RW, serta nama dusun. Kemudian kode pos, lintang, bujur, wilayah di formulir tanah. Jadi penambahan atribut ini yang biasanya kita isi itu di data identitas, baik itu identitas satuan pendidik maupun identitas PTK dan PD. Nah, untuk identitas tanah, ini kita diminta untuk melengkapi juga. Jadi dipastikan bahwasannya tanah itu sesuai dengan data identitas dari satuan pendidiknya. Kemudian yang ketiga mengenai penambahan atribut sub ruangan di formulir ruangan khusus jenjang SMK. Nah, ini mungkin saya akan lompati karena kita akan coba fokus di
sampai di level Dikdas. Kemudian selanjutnya tentang penambahan panjang karakter atribut untuk nomor SKH-UN dan nomor peserta ujian di formulir registrasi peserta didik. Nah, di sebelum-sebelumnya jumlah karakternya ini dirasa kurang, sehingga nomor SKH-UN di tahun ini melakukan penambahan sehingga ada 22 karakter yang bisa di-input. Ada 22 karakter yang bisa di-entry untuk melengkapi data nomor SKH-UN. Nah, selanjutnya yang kelima tentang penambahan atribut guna keperluan pemangku kepentingan di riwayat sertifikasi untuk GTK. Jadi di situ nanti teman-teman ada penambahan juga mengenai atribut-atribut tambahan untuk riwayat sertifikasi GTK. Jadi ini nanti sebagai data tambahan, sebagai informasi tambahan yang terbaru. Dan ini memang belum ada di versi-versi sebelumnya. Yang keenam, tentang penambahan atribut jenis bidang usaha di formulir bidang usaha khusus untuk jenjang SMK. Nah, ini untuk teman-teman di SMK. Jadi ada beberapa penambahan formulir khusus untuk bidang usaha, di bidang usahanya. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah penambahan atribut pekerjaan di formulir peserta didik khusus untuk PKBM dan SKB. Jadi di sini mengakomodir warga-warga belajar. Jadi mengakomodir untuk warga belajar supaya informasinya lebih lengkap. Mereka punya referensi pekerjaannya di mana nanti. Jadi di situ ada atribut pekerjaan dari peserta didiknya tadi yang diminta untuk kita lengkapi juga. Dan ini memang suatu hal yang baru. Di sebelum-sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, yang kedelapan, penambahan tabel dinamis guna kepentingan yang bersifat sementara. Jadi tabel-tabel dinamis ini ada berupa tabel-tabel pertanyaan yang sifatnya nanti dinamika, mengikuti dinamika. Jadi datanya itu sifatnya dinamis nanti. Nah ini banyak nanti teman-teman temui nanti adanya di Sapras nanti. Jadi ada beberapa tabel dinamis yang ditampilkan di aplikasi Dapodik di versi 2022 ini. Selanjutnya penambahan validasi tentang pengisian serta tugas tambahan dari kepala sekolah atau lembaga, atau PLT kepala sekolah atau lembaga. Jadi di sini ada penambahan validasi ketika kita menginputkan tugas tambahan. Jadi di sini nanti akan terlihat apakah kepala sekolahnya mengapala lebih dari satu. Nanti ketahuan nanti ada beberapa validasi tambahan nanti di versi yang ini. Kalau yang sebelumnya kita cukup mengisi data-data tentang tugas tambahan itu sendiri. Tapi di sini nanti ada validasi yang lebih detail, lebih spesifik mengenai tentang isian data dari tugas tambahan kepala sekolah atau PLT kepala sekolah itu sendiri. Yang ke-10 itu ada penambahan validasi mengenai sanitasi. Nah, ini lagi-lagi di Sapras, banyak data yang harus kita lengkapi. Jadi data sanitasi ini akan menampilkan beberapa form isian mengenai sanitasi di setiap ruangan atau di sekolah itu sendiri. Kemudian ada tentang penambahan yang ke-11, penambahan validasi tentang pengisian KIP dan PIP. Jadi lagi-lagi di sini ada penambahan validasi untuk KIP dan PIP yang nantinya yang harus dilengkapi oleh teman-teman operator. Yang ke-12 tentang penambahan info terkait pengisian survei PTM. Nah, ini juga penting nih mengingat kondisi kita sekarang. Akhirnya dibuatkan ada beberapa menu tambahan
untuk mengisi survei PTM. Jadi itu gambaran lebih lanjut nanti tentang pembelajaran kita ke depannya nanti. Kemudian yang ke-13 itu ada penambahan validasi mengenai batas minimal usia peserta didik TK yaitu 4 tahun. Nah, di mana di aplikasi Dapodik kita sebelumnya sebenarnya validasi untuk batas usia peserta didik itu sudah diterapkan pertama kali yaitu di jenjang SD, di mana di jenjang SD disesuaikan dengan Permendikbud bahwasanya usia minimalnya ada 5,6. Nah, di sini karena Dapodik PAUD, teman-teman dari PAUD sudah tergabung di Dikdas dan implementasi dari validasinya pun diterapkan di aplikasi di versi 2022 ini, yaitu batas minimum usia peserta didik TK tadi adalah 4 tahun. Nah, yang ke-14 ini batas maksimalnya. Jadi, peserta didik TK itu maksimal usianya yang ada di PAUD tadi yaitu 7 tahun. Jadi, setelah 7 tahun berarti sudah wajib untuk mengikuti pendidikan dasar atau di jenjang SD. Nah, kemudian yang ke-15 itu tentang penambahan validasi batas maksimal untuk warga belajar. Nah, di warga belajar pun juga sama. Jadi dibatasin dengan batas usia maksimal untuk warga belajar itu sendiri yaitu di usia 72 tahun. Nah, ini beberapa penambahan validasi yang terbaru. Yang terakhir itu tentang pembaruan. Yang ke-16 pembaruan tentang proses kelulusan bersama di tingkat akhir. Jadi ini ada beberapa pembaruan tentang proses kelulusan bersama di tingkat akhir. Karena sebelum-sebelumnya hal ini pun by system itu sudah dilakukan secara otomatis kelulusan di tingkat akhir, yaitu pada jenjang PAUD atau di TK yaitu di kelompok B. Kemudian kalau di jenjang SD itu pada tingkat 6, kalau di SMP berarti itu di tingkat 9. Jadi secara otomatis siswanya akan diluluskan oleh sistem secara otomatis. Nah, selanjutnya ada beberapa perbaikan. Nah, ini perbaikannya ada 2 poin. Yang pertama, perubahan proses bisnis untuk penginputan ruang dan sub ruangan khusus untuk SMK. Ini mungkin tidak perlu saya bahas juga. Yang selanjutnya, perbaikan mengenai perubahan paksa. Nah, ini perubahan paksa. Artinya, ini diharuskan untuk mengubah password saat pertama kali login. Jadi ini kelihatan memang di versi 2022 ini dari awal sudah kelihatan wah beda nih gitu. Kenapa? Karena di awal setelah kita melakukan instalasi Dapodik versi 2022, kita diminta untuk mengganti password. Nah, ini harapan saya buat teman-teman operator di Kota Palembang bisa melakukan update, terutama update password yang terbaru, di mana terdiri dari 8 karakter, di mana karakternya harus mengandung huruf besar pertama, kedua harus mengandung angka, dan yang ketiga harus mengandung karakter dari huruf tadi ya, seperti misalnya underscore atau tanda miss atau add, apapun karakter dari keypad-nya tadi. Nah, di sini juga akhirnya ditemukan banyak kendala. Jadi di beberapa hari, jadi mulai dari rilis di tanggal 19 Juli untuk versi yang terbaru sampai dengan sekarang, ini ada beberapa kendala yang sering ditemuin oleh teman-teman operator itu pada saat registrasi. Jadi ketika pada saat registrasi mengalami kendala seperti pengguna tidak aktif, itu silakan teman-teman operator sekolah untuk berkoordinasi sama tim teknis Dapodik. Jadi di situ nanti kita akan coba mengeset kembali akun yang dianggap tidak aktif atau non-aktif tadi, sehingga teman-teman bisa secara mandiri atau lebih lancar untuk melakukan instalasi dan registrasinya. Nah, itulah beberapa tentang perubahan, tentang pembaruan tepatnya, tentang pembaruan
Dapodik di versi 2022 dan ada sekitar 2 perbaikan yang terjadi di aplikasi Dapodik 2022 ini. Nah, harapan kami semua pendataan yang dilakukan mohon dilakukan tepat waktu karena di sini kita memiliki target sinkron atau target cut-off data yang paling dekat itu adalah di 31 Agustus yang sudah disampaikan oleh Bu Sutriana. Artinya di tanggal 25 kami Dinas Pendidikan sudah melakukan cut-off gitu. Jadi fungsinya kami memiliki waktu lebih untuk melakukan monitoring dan koordinasi serta evaluasi sebelum sampai batas cut-off yang ada di pusat. Artinya cut-off yang pertama 31 Agustus yaitu untuk dinas sendiri sampai di 25 Agustus itu untuk cut-off BOS mulai dari SD dan SMP. Kemudian yang paling dekat juga itu adalah cut-off untuk BOP buat teman-teman yang ada di PAUD, baik itu di TK, KB, TP, atau SPS. Nah ini batas cut-off-nya kalau di server pusat di kementerian itu 30 September. Jadi sebelum 30 September, teman-teman untuk pengelola data Dapodik PAUD mohon bisa segera untuk menyelesaikan pengisian data untuk BOP tahap kedua ini. Nah, itu beberapa target-target data yang harus kita selesaikan sebelum batas waktu atau cut-off data itu sendiri. Nah, tanpa mengurangi makna dari pengolahan data itu sendiri. Jadi, teman-teman harus tetap menjaga kualitas data itu sendiri. Baik, jadi informasi umum tentang perubahan-perubahan data, tentang perubahan aplikasi Dapodik, khususnya di versi 2022 ini, saya sudah coba sampaikan. Nanti untuk lebih detailnya, nanti ada teman-teman dari tim teknis yang akan mengupas semua tentang pembaruan dan perbaikan data, serta korelasi beberapa data dengan aplikasi-aplikasi dari Kemdikbud yang lainnya, seperti nanti ada Verval di situ, jadi bagaimana korelasi antara Dapodik dan Verval. Jadi ini kita akan buatkan di sesi-sesi berikutnya. Jadi mohon nanti teman-teman untuk operator bisa terus mengikuti video di channel YouTube ini ataupun di live streamingnya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai pengolahan data Dapodik di tahun ini, terlebih mengenai beberapa arahan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. Baik, dari saya mungkin sebagai pengantar tentang pembaruan dan perbaikan aplikasi Dapodik di tahun 2022 ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau ada kendala, kami selaku tim teknis menyediakan layanan bimbingan teknis, baik itu di unit layanan terpadu maupun secara daring. Jadi silakan nanti teman-teman berkomunikasi dan berdiskusi kepada kami tim Dapodik Kakadatadik Kota Palembang. Baik, dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sedikit penjelasan teknis Dapodik 2022 oleh koordinator tim Dapodik Kota Palembang, yaitu Pak Rahmat Edison ST. Nah, sekarang saatnya masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang sudah bertanya nanti kita akan sebutkan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh Pak Rahmat ya. Bagi pertanyaan rekan-rekan yang bersifatnya teknis seperti Verval PD, Verval SP, Verval PTK, dan yang lain-lain seperti SD, SMP, itu akan dibahas di hari selanjutnya. Jadwal kegiatan bisa dilihat di akhir tayangan ini nanti. Nah,
Sekarang kita cari pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya. Ini sudah cukup lumayan nih, banyak yang bertanya nih Pak. Nah, ini ada dari Septi PAUD KB Ananda. Apakah akan mendapatkan INSN bagi anak yang tidak terdaftar di Dapodik tahun kemarin, tetapi akan didaftarkan tahun ini di Dapodik? Nah, gimana tuh Pak? Baik, jadi prinsipnya NIN akan diberikan kepada peserta didik yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi, nama anak itu harus ada dulu Dapodik. Nah, setelah itu, pastikan data anak tersebut diisi dengan lengkap dan benar. Jadi, selain nama anaknya ada di Dapodik, Pak, nama anaknya sudah ada nih, Pak. Tapi kok belum masuk atau belum keluar NISN-nya. Sementara kemarin sudah dimasukkan, tapi sampai tahun ini belum keluar NISN-nya. Dan kebetulan tahun ini ada di kelompok B misalnya. Itu tinggal dilanjutkan pendataannya, kemudian dipastiin data anak tadi harus diisi dengan lengkap dan benar. Nah, lengkapnya itu apa? Artinya seluruh atribut data itu harus dilengkapi. Contoh yang paling penting itu adalah NIK. Nah, NIK sekarang menjadi single identity. Nah, karena datanya terintegrasi dengan Capil. Jadi artinya NIK-nya harus di entry, itu salah satunya. Contoh. Kemudian benar. Nah, contoh tadi dari NIK tadi, artinya NIK yang di entry ke dalam sistem Dapodik itu pun harus tercatat di Dukcapil. Jadi NIK-nya juga harus benar, gitu. Nah, itulah beberapa syarat pengisian data, terutama untuk data peserta didik, sehingga tidak terjadi kendala dalam penerbitan NISN yang akan dilakukan oleh server di kementerian. Nah, kalau untuk teman-teman PAUD, harapannya data yang di-entry atau yang diisi dengan lengkap tadi harus masuk ke Dapodik dan sudah disinkron itu sebelum akhir bulan Oktober. Ya. Jadi teman-teman untuk PAUD, mohon segera untuk mengentry data peserta didiknya terkhusus itu sebelum akhir bulan Oktober. Tapi kalau kita lihat batas cut off di tahun ini, berarti itu untuk teman-teman Dapodik tadi di tanggal berapa? Ya, di tanggal 30 September. Artinya sebelum tanggal 30 September, nama-nama peserta didik tadi harapannya sudah diisi dengan lengkap. Sehingga teman-teman sudah bisa melakukan sinkron. Itu untuk teman-teman PAUD. Itu? Mas Akbar, silakan. Jadi intinya NIK harus benar dulu ya? Ya, mohon dipastikan NIK terutama harus benar. Karena datanya terintegrasi tadi dengan Dukcapil. Jadi kalau NIK belum sesuai dengan data Dukcapil, belum bisa dapat NISN gitu Pak? Itu salah satunya. Jadi salah satu contoh, tapi nanti ada beberapa pendataannya. Karena kan di dalam NIK itu nanti kan tercantum beberapa atribut. Seperti mulai dari nama, tempat, tanggal lahir. Nah, itu kan bagian dari atribut dari identitas pribadi siswa tadi. Nah, itu kan semuanya terintegrasi dengan Dukcapil. Artinya semua data tadi harus diisi dengan lengkap. Dan juga harus benar. Gitu, Mas Akbar. Oh gitu ya. Oke, itulah ya. Jadi NIK harus lengkap dulu di Dapodiknya gitu, biar bisa mendapatkan NISN. Ya. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Marisa TKIP Auladi Pak Jo. Nah, ini izin operasional terbaru belum dibuat karena pindah alamat. Apakah harus diselesaikan dulu izin operasionalnya atau bisa langsung melanjutkan pengisian dan sinkron Dapodik? Baik, jadi Mas Akbar, kalau secara administrasi artinya izin operasional itu harus tetap diselesaikan. Karena dasarnya kita untuk melakukan pendataan Dapodik atau pengisian data izin operasional nanti itu harus berdasarkan
surat administrasinya tadi. Artinya pertama, yang paling tepat itu adalah teman-teman dari Auladi harus menyelesaikan izin operasional di dinas tadi. Oh, jadi selesaikan dulu administrasi, Tidak Pak ya? berarti dapodiknya tidak akan bisa dikirim. Tetap administrasinya tetap diproses, diselesaikan, nanti sambil pengisian dapodiknya masih tetap bisa dilakukan, gitu. Jadi ngentri peserta didik, melengkapi data PTK, membentuk rombel, itu tetap masih bisa dilakukan operator dapodik gitu. Tapi mohon segera diselesaikan administrasi dari surat izin operasionalnya tadi. Jadi mohon nanti teman-teman yang pengelola tolong dipastiin. Jadi sebelum masuk awal tahun ajaran, semua surat administrasi atau perizinan itu mohon segera dicek, diselesaikan. Jadi minimal ya 3 bulan lah sebelum masa berlaku dari izin operasional tersebut habis, itu sudah mulai dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Nanti ada petugasnya nanti yang akan mengarahkan untuk melakukan perpanjangan izin operasional tersebut. Supaya tidak terkendala nantinya. Oke? Oh, jadi kayak gitu Pak ya. Jadi harus diselesaikan dulu atau ngisi dapodik dulu? Harus jalan dua-duanya? Dua-duanya harus tetap jalan. Harus jalan. Jadi ya? administrasinya harus diselesaikan, dapodiknya tetap bisa di-entry. Jadi tidak ada yang terkendala nantinya. Iya, oke. Jadi gitu. Jadi harus jalan sama-sama ya. Jadi harus izin operasional jalan, dapodik tetap di-entry gitu. Oke, ini kita buka berapa pertanyaan nih Pak? Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab langsung, saya akan jawab. Ini lumayan Pak pertanyaannya Pak. Tapi ada yang sebagian khusus untuk SD, SMP itu di hari esok gitu kan ya. Boleh, silakan. Ini ada dari Dina Marjunita, SD 87 Palembang. Bagaimana pengentrian untuk sarana laboratorium komputer untuk SD? Karena akan dapat bantuan komputer dengan syarat memiliki tempat atau ruangan khusus seperti laboratorium. Nah, gimana tuh Pak? Karena SD ini kan belum ada lab. Iya, bisa diulang lagi Pak Mas Akbar tadi pertanyaannya? Bagaimana pengentrian untuk sarana laboratorium komputer untuk SD? Karena akan dapat bantuan komputer dengan syarat memiliki tempat atau ruangan khusus bagi laboratorium. Ya, jadi memang betul. Jadi syarat-syarat bantuan tersebut harus tetap memiliki lab komputer. Iya. Jadi ya silakan ditentukan dari manajemen sekolah ruangan mana yang nantinya akan digunakan sebagai laboratorium TIK atau komputernya tadi. Jadi dipastikan dulu sarannya ada dulu gitu, ruangannya ada dulu. Ketika ada ruangan barulah nanti perangkat-perangkat pendukungnya juga akan disiapin atau dibantulah untuk perangkat komputernya tadi, bantuan-bantuan tersebut. Jadi kalau nggak ada ruangan ya repot juga mau ditaruh kemana nanti komputernya. Nggak mungkin taruh di depan tiang bendera kan Pak ya. Gitu. Nah, terus oke. Itu ya, jadi harus tentuin tempatnya dulu. Gitu ya. Jadi ruangan mana? Terus itu berarti itu di sarananya ditambah Pak ya? Ya, kalau memang sudah ada ruangan yang sudah ditentukan sebagai lab komputernya, ya silakan. Nanti dibuatkan tambah di prasarananya untuk lab komputer. Nanti kan ada tuh di sarana prasarana, tinggal tambah ruangan nantinya. Bisa tambah kok. Ruangan ya, oke. Ya. Terus ini ada yang masalah dapodik nih Pak. Kayaknya tentang password ya. Sonia SD Baptis Palembang mau bertanya, kemarin install dapodik, tetapi notifikasi ganti password di dapodik itu tidak ada. Saya uninstall dan saya install lagi, tetap tidak muncul. Dan clear history juga sudah. Nah, itu gimana tuh Pak? Ada tuh sebagian yang kayak gitu kan. Jadi ada pertama dia install dapodik. Itu kan ada 2 jalur tuh registrasinya Pak, dari online dan offline. Nah, yang online
itu ada yang kebaca invalid, dan sebenarnya SK segala macam itu udah sesuai, tapi tidak bisa diperbaiki. Otomatis uninstall kan, terus install ulang melalui offline. Nah, di online itu muncul pergantian password yang baru yang menggunakan karakter gitu kan. Nah, pas di registrasi offline nggak muncul, masih pakai password yang lama. Nah, gitu. Itu banyak tuh kejadiannya. Gimana tuh, Pak? Baik, jadi mohon dipastikan pada saat instalasi, karena di Dapodik 2022 ini kita menggunakan teknik install ulang atau aplikasinya adalah aplikasi installer, jadi bukannya aplikasi patch atau patching gitu yang kita tinggal update. Artinya teman-teman harus menghapus Dapodik yang lama atau menguninstall. Jadi Dapodiknya harus di-uninstall dulu. Nah, setelah itu baru nanti diinstal dengan aplikasi Dapodik yang terbaru 2022. Nah, setelah diinstal, memang proses registrasi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah registrasi secara online maupun secara offline. Memang yang disarankan itu adalah registrasi secara online, artinya kita akan meregistrasi langsung ke server Kemdikbud. Nah, ini sebenarnya lebih mengurangi resiko kalau nanti ada hal-hal yang korup gitu pada saat instalasinya, pada saat registrasinya. Yang kedua itu menggunakan registrasi offline, yaitu dengan menurut prefil. Sebenarnya dua proses tadi sih normalnya harusnya tetap sama. Jadi kita diminta untuk melakukan update password yang terbaru yang terdiri dari 8 karakter tadi, yang mengandung huruf besar, kemudian ada numeriknya, ada karakternya gitu, yang harus dirubah gitu. Dan memang ada beberapa informasi yang saya temuin juga, diskusi dengan teman-teman operator yang memang terkendala pada saat instalasi, itu memang ada beberapa yang tidak diminta untuk melakukan perbaikan atau perubahan password tadi. Nah, itu ada beberapa kemungkinan juga sih. Kemungkinan memang si passwordnya itu sudah dianggap cukup aman gitu. Tapi saran saya sih tetap, karena arahannya kita perlu merubah yang seperti yang sudah disampaikan tadi, di perbaikan Dapodik yang ke-18 tadi tentang perbaikan, yaitu perubahan paksa untuk mengubah password saat pertama kali login. Artinya kalau ada perubahan paksa, artinya itu sebenarnya diharuskan. Nah, artinya buat teman-teman yang memang ngerasa, loh kok saya nggak diminta untuk mengupdate ya, nah, itu silakan nanti dikomunikasikan. Saran saya tetap dirubah passwordnya yang terdiri dari 8 karakter tadi. Jadi silakan nanti dikoordinasiin ke teman-teman teknis di Dinas Pendidikan nanti. Baik itu nanti dengan Bu Walia, Ibu Sepri, maupun dengan Pak Nopianta Riksa. Ya, jadi nanti kita bisa riset. Ya. Jadi harus tetap ganti password, Pak ya. Saran saya tetap, karena kan di daftar perubahan dan perbaikan di situ kan dijelaskan tuh yang di poin 18-nya. Perubahan paksa untuk mengubah password, artinya kita sebenarnya diminta untuk merubah password gitu. Biar lebih aman lah intinya. Betul. Nanti itu Pak, kira-kira terkendala di PMP nggak kalau masih ada PMP nih? Karena dulu kan PMP ada, kalau kita pakai karakter dia dianggap virus ya. Nah itu ngaruh nggak Pak di PMP Pak? Oh enggak. Jadi memang nanti ada beberapa penyesuaian dengan aplikasi-aplikasi pendukung selain Dapodik seperti PMP nanti misalnya, atau Sipla, atau aplikasi BOS online, atau apalagi ya setelah PMP itu ya pokoknya aplikasi-aplikasi pendukung lainnya itu pastinya nanti akan mengikuti password yang baru dari Dapodik ya, yang kita set. Jadi, yang di Dapodik 2022 ini. Oh, berarti pastinya nanti ada penyesuaian. Berarti satu password untuk semua aplikasi di itu ya, gitu ya? Ya, betul. Oh, jadi jangan takut ya masuk. Gak perlu khawatir, nanti pastinya ada penyesuaian nanti dengan perubahan-perubahan password yang baru tadi. Oke, itulah penjelasan kalau yang
password ya. Kalau yang kenapa tidak muncul ubah password atau gitu kan, minta password lama, password baru gitu ya. Jadi harus diwajibkan mengganti password dan hubungi tim Dapodik gitu Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Apriansah SD Padmajaya Palembang. Bagaimana untuk perbaikan revisi data guru dan melakukan non-induk dan ketika di akun GTK-nya status keterangannya tersebut instansi saat mendapatkan NUPTK pertama kali. Gimana tuh Pak? Ya, nanti itu secara teknis, nanti pembahasannya di sesi sesi berikutnya. Di sesinya Pak Adi nanti, ya di GTK. Tapi secara umum saya akan jelaskan untuk perubahan induk non induk, nanti di situ nanti ada mekanismenya. Nanti mekanismenya seperti apa, bisnis proses seperti apa, nanti itu nanti di sesinya di bidang sesi teknis Adi, untuk ya? GTK dengan Pak Adi langsung nanti. Jadi seperti apa? Yang jelas itu nanti tanggung jawab dari tim teknis dinas nanti yang untuk mengupdate. Jadi yang bisa mengupdate itu adalah tim teknis dinas gitu. Dengan SOP yang sudah kami tetapkan tentunya. Oke. Sementara 5 cukup ya. Nanti ini kayaknya masih ada banyak pertanyaan, tapi itu menyangkut di bagiannya masing-masing. Jadi di SD bagiannya Ibu Sepri gitu Pak ya. Ya. Di SMP bagiannya Pak Nopi Antariksa dan GTK Pak Adi Pamungkas. Nah, untuk Pak Adi ada tambahan sedikit? Jadi gini, terima kasih Mas Akbar. Jadi mungkin pertanyaan penyampai dikit aja bahwa dengar nggak suaranya? Dengar Pak, jelas Pak. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di acara live. Jadi saya hanya menambahkan sedikit untuk rekan-rekan yang bertanya melalui kolom pertanyaan di YouTube. Nanti itu mungkin dibahas oleh rekan-rekan tim teknis nanti dengan bidang terkait. Mungkin nanti kalau untuk TK itu dengan TK PAUD itu mungkin dengan Ibu Walia. Nanti mungkin besok SD itu mungkin dengan Sepri, SMP nanti dengan dengan Pak Nopi nanti dengan Nopi Antariksa. Nah, khusus untuk GTK mungkin nanti di hari Rabu ya. Nanti GTK kita membahas secara keseluruhan masalah GTK dan segala macam problematikanya itu nanti. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu nanti kami himpun untuk diserahkan di bidang teknis. Mungkin saya menambahkan itu saja, Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Hadir Pak. Oke. Ya. Jadi untuk rekan-rekan yang pertanyaannya bersifat teknis akan kita bahas sesuai jadwal yang sudah kita buat. Nanti di akhir tayangan ini benar. Ada jadwalnya. Jadi yang mau bertanya di bidang SD nih, SD tentang perpal SD, apalagi tuh, bagaimana cara menarik siswa, NISN ganda gitu kan ya. Jadi ke Ibu Sepri nanti akan dibahas di situ ya, dikupas tuntas ya di situ ya. Tuntas. Ya. Bahkan semua perpal nanti rencananya akan dibahas di situ. Mungkin ada perpal yayasan, mungkin juga nanti mungkin Pak Nopi ada perpal TIK nanti dibahas di situ. Jadi mungkin yang kemarin banyak yang inbox ke saya itu tentang bagaimana menarik siswa SD dari TK itu nanti mungkin dari penjelasan teknis langsung dengan Ibu Waliah nanti bagaimana ya jadi teknisnya nanti itu ada penjelasan teknis langsung. SMP ke Pak Nopi Antariksa ya nanti akan didampingi oleh operator benar Pak dia. Itu mungkin nanti di hari Kamis ya, Kamis dan Jumat. Oh ya, sekalian saya beritahukan juga mungkin di Jumat itu penjelasan teknis tentang tunjangan profesi.
profesi guru. Nanti ada juga Pak nih. Nawawi. Ya, nanti akan dibahas semua di sini ya. SD, SMP, tentang tunjangan juga akan kita bahas di sini. Makanya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Nah, jadi mungkin penjelasan saya sebelum itu, mungkin nanti ya kalau itu silakan, mungkin ada Pak Rahmat atau pertanyaan lagi, silakan Pak Akbar. Pertanyaannya masih ada, cuman sepertinya ke teknis SD, SMP gitu kan. Nanti ada di sesi-sesi berikutnya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari Sri Widi Astuti. Saya mau bertanya Pak, saya sudah install Dapodik yang terbaru tetapi tidak minta. Oh, ini yang tadi nih. Jadi untuk Ibu Sri Widi Astuti itu harus datang ke kantor ya Pak ya untuk merubah password. Ya, baik, silakan buat teman-teman yang sudah terlanjur install dan ternyata di situ tidak diminta untuk melakukan update password yang terbaru. Jadi bisa nanti berkomunikasi ke teman-teman bimbingan teknis di Dinas Pendidikan, di ULT, atau melalui online nanti. Nanti seperti apa prosesnya. Nanti kita akan riset nanti passwordnya. Kita bantu riset nanti. Jadi walaupun dia install Dapodik pertama kali di versi 2022 ini, kalaupun dia tidak minta password baru, itu harus diganti ya? Ya, sebaiknya diganti. Oke. Terus ada lagi, saya mau bertanya bagaimana membuka SP Datadik sedangkan password salah, dan saya mau bertanya ada siswa lama yang tahun 2021 itu ke SD, pihak SD membuka manajemen sekolah tetapi satu anak nama dari TK Kartika 26 tidak muncul di manajemennya. Bagaimana itu Pak? Baik, jadi untuk bisa masuk ke manajemen sekolah, ke SPTT Datadik tadi, jadi teman-teman harus menggunakan password yang sama pada saat registrasi, itu yang pertama. Kalau memang terjadi masih kendala, artinya usernya harus kita reset. Jadi silakan hubungi ke teman-teman di bimbingan teknis tadi untuk di reset dulu supaya bisa masuk ke SP Datadik. Sehingga permasalahan untuk tarik data siswa yang tadi bisa dilakukan di manajemen sekolah. Nah, di manajemen sekolah tadi kalau memang ada siswa yang nggak bisa ditarik, itu dipastiin dulu. Siswa yang kita tarik di Dapodik itu adalah siswa yang terdaftar di aplikasi Dapodik juga tentunya. Artinya kalau untuk teman-teman SD nih sekarang nih pada saat PPDB menerima anak kelas 1 misalnya. Ternyata anak kelas 1 yang diterima sekarang ini adalah peserta didik dari TK. Nah, kalau kita mau narik dari Dapodik, artinya peserta didik tersebut harus terdaftar dulu di Dapodik TK tersebut. Contoh tadi di Kartika 26. Jadi anak tersebut terdaftar nggak di Dapodik Kartika 26. Dan statusnya harus lulus di tahun 2021-2022 ini, tahun ajaran ini, gitu. Jadi bisa ditarik. Kalau ternyata anaknya juga, loh kok masih aktif ya, nggak akan bisa ditarik. Harus anaknya statusnya lulus dari TK. Nah itu kita harus cek dulu datanya. Jadi nggak bisa lihat dari satu sisi, oh kenapa nih nggak bisa ditarik? Karena nggak kedaftar aja misalnya. Ya kalau udah nggak kedaftar, udah pasti nggak akan bisa. Tapi nama anaknya ada nih Pak, kok kita nggak bisa tarik? Kita harus lihat dulu datanya. Apakah dia statusnya masih aktif atau sudah diluluskan. Itu yang perlu kita lihat lebih lanjut nanti. Nah disitulah nanti ada nanti layanan teknisnya nanti, yaitu dengan Ibu Waliah mungkin nanti harus kerjasama dengan Ibu Waliah untuk memastikan si anak tersebut namanya terdata nggak di Dapodik, atau andai pun terdata
kendalanya apa. Nanti Ibu Walia selaku operator teknis di bidang PAUD untuk mengecek lebih lanjut data anak tersebut, sehingga tidak terkendala oleh teman-teman SD pada saat penarikan datanya. Andai pun juga tidak bisa ditarik, sebenarnya ada opsi yang kedua, yaitu penambahan PD di luar dari Dapodik. Tapi hal ini sebisa mungkin itu kita hindarin lakukan untuk nama-nama anak yang sudah ada di Dapodik. Kalau ternyata anak itu sudah ada di Dapodik, jangan pernah lakuin itu. Kenapa? Bisa dipastiin nanti data anak tersebut pasti ganda. Tapi kalau memang anak tersebut benar-benar tidak ada di Dapodik, memang tidak pernah didata di Dapodik, ya menu tersebut bisa digunakan. Tapi untuk kedepannya ini informasi tambahan juga buat teman-teman PAUD, terutama di TK. Karena peserta didik kelas 1 SD nanti itu wajib mengikuti 1 tahun pendidikan anak usia dini atau minimal PAUD setahun. Jadi artinya data peserta didik itu bisa dipastikan sudah ada gitu loh di PAUD sebelum dia masuk ke SD. Nah, ini jadi catatan teman-teman. Nanti ke depannya sistem akan menyesuaikan seperti itu nanti validasinya. Oh, jadi ada rencana tuh Pak ya, bahwa ada rencana nanti seperti itu nanti arahannya. SD harus wajib TK dulu gitu ya, 1 tahun. Ya, peserta didik kelas 1 SD nanti diwajibkan harus mengikuti program PAUD 1 tahun. Minimal wacannya PAUD ya. Minimal PAUD. Jadi gitu. enak tuh. Jadi kalau mau ini itu kayaknya meminimalisir terjadinya ganda. Benar nggak Pak? Ya, bisa seperti itu juga. Jadi kan kalau dia nggak TK, kita input manual tuh. Nah, jadi itu yang input manual ganda. Iya, nah input manual ini masih ada yang bertanya nih, input manualnya apakah dari manajemen atau dari Dapodik, Pak? Itu masih ada tuh yang bertanya. Tetap saya sarankan di tahun-tahun sebelumnya, seluruh penambahan itu dilakukan di manajemen Dapodik. Artinya semua penambahan baik kami di teman-teman di operator teknis melakukan penambahan itu semuanya langsung di server Dapodik Kemdikbud gitu. Jadi tidak melalui aplikasi sekolah juga, harapannya untuk peserta didik. Walaupun kemarin masih bisa sih Pak gitu kan. Kalau saya boleh saran janganlah untuk menghindari. Artinya kalau teman-teman ngentri melalui aplikasi manajemen sekolah di SPTT Datadik, setidak-tidaknya di situ teman-teman sudah terbantu pada saat mengentri data peserta didik itu. Apakah ganda atau datanya tidak sesuai. Baik itu tidak kesesuaiannya dengan data di Capil tadi gitu. Jadi dari awal teman-teman sudah dapat indikatornya. Ternyata data anak ini ada yang tidak sesuai. Oh, data anak ini ada yang nggak lengkap. Nanti di manajemen server itu, manajemen sekolah itu sudah terbantu gitu. Oke. Jadi harus tidak menyarankan di aplikasi Dapodik. Ya Pak ya? Ya, betul. Jadi harus ke manajemen sekolah di SP Datadik. Ya, jadi langsung ke servernya pusat gitu ya. Iya. Nah, bukan ke server saya, Pak. Ya. Jadi gitu. Oke. Untuk Pak Adi ada sedikit tambahan. Halo Pak Adi, bisa dengar suara saya? Halo, ya. Ada sedikit tambahan? Gak ada tambahan sih. Ada pertanyaan? Enggak. Ada pertanyaan untuk GTK enggak? Kita buka dikit-dikit lah GTK. Untuk GTK ada Pak? Ada. Saya cross check dulu. Gimana? Dari bukan. Sorry. Bentar Pak, saya cross check dulu ya. Cari-cari soalnya banyak nih, lumayan ini yang bertanya nih Pak.
Ada nggak? Saya cari dulu Pak ya. Masih. Nah ini untuk pergantian kepala sekolah kemarin dari Dewi TK Metodis 2. Tapi Untuk pergantian Oh iya, kepala Dewi. sekolah kemarin sudah menghadap, tetapi sampai sekarang masih invalid. Jadi solusinya itu bagaimana Pak? Dari Solusi. Metodis 2. Silakan Pak, sedikit penjelasannya Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk kepala sekolah mungkin Bapak Ibu harus lebih dulu paham bahwa di Undang-Undang Guru Dosen itu mengamanatkan guru itu harus S1. Nah, jadi itu yang harus ditekankan, pertama guru itu harus S1. Jadi kalau nggak S1 itu akan menghambat proses sinkronisasi. Kita belajar dari pengalaman kemarin, ada beberapa TK itu yang tidak S1, pada saat proses sinkronisasi itu terhambat. Nah, jadi kita pastikan dulu S1. Nanti bisa dikonsultasikan dengan yayasan, siapa yang akan menjadi kepala sekolah, itu harus memenuhi syarat itu dulu. Bu. Kedua, untuk teknis mungkin nanti bisa ke Bu Walia nanti itu untuk PTK baru itu GTK 01. Nanti bisa di-download di link yang sudah pernah kita bagi. Setelah diisi dan dilengkapi dokumen yang tertera di situ, nanti silakan bawa ke bidang GTK untuk diverifikasi dan validasi. Bisa ketemu dengan Pak Panca dan juga mungkin Pak Sukri untuk diverifikasi oleh tim. Nanti setelah di hasil verifikasi itu nanti bisa kita input di Dapodik. Nanti Ibu Dewi bisa nanti ke GTK bertemu dengan Pak Panca atau Pak Sukri nanti. Itu Pak Akbar, silakan. Ya, oke. Aduh. Jadi harus lengkapi berkas dulu Pak ya. Ada lagi, Pak Akbar? Iya, nanti diverifikasi berkasnya. Oh gitu, oke. Pak Rahmat ada sedikit lagi penjelasan tentang Dapodik 2022? Ya, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, mohon datanya diisi dengan baik dan benar pastinya, karena kita tidak lagi nanya sekolah mana sih yang belum sinkron, sekolah apa sih kendalanya kok nggak bisa sinkron. Tapi yang kita harapkan sekarang ini adalah kita memiliki data Dapodik yang berkualitas, sehingga pejabat-pejabat yang di lingkungan dinas pendidikan dalam membuat kebijakan, mengambil kebijakan itu disesuaikan dengan fakta data yang dikirimkan oleh teman-teman semua. Jadi fakta datanya sudah menggambarkan kondisi dari sekolah yang sebenarnya. Jadi pejabat yang ada di dinas maupun di pusat pun membuat kebijakannya akan jauh lebih tepat. Jadi harapannya kita semua sekarang lebih fokus ke kualitas datanya. Jadi beberapa penambahan, perubahan atau perbaikan dari sistem Dapodik itu sifatnya ya penyempurnaan dari aplikasi. Tapi yang terpenting itu kan sudah barang yang kita kerjakan sehari-hari lah istilahnya. Artinya mulai dari sekarang kita coba akan lebih meningkatkan kualitas datanya itu sendiri. Jadi tidak lagi masalah bagaimana sih cara ngisinya, apa sih kendala ngisinya gitu. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kualitas data itu biar lebih baik. Itu dari saya, Mas Akbar. Ya, jadi apa dari versi kemarin dengan versi yang sekarang itu apa namanya itu enakan mana tuh Pak? Kalau ada juga sih yang tahun kemarin, tahun ini gitu ya. Pasti ada ya perubahan ya. Semuanya kalau menurut saya enak.
semuanya perubahan itu menyesuaikan dengan aturan-aturan. Jadi beberapa perubahan, perbaikan itu sebenarnya menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah dibuatkan oleh pusat melalui Permendikbud. Artinya ada beberapa yang akhirnya diimplementasikan ke dalam sistem Dapodik. Menurut saya enak, semuanya enak. Yang dulu enak, yang sekarang juga enak juga. Hanya saja kita perlu penyesuaian dengan aturan-aturan barunya. Itu salah satu aturan-aturan baru yang mungkin cukup kaget untuk teman-teman PAUD adalah batas usia tadi. Bahwasanya itu yang batas di TK pun sekarang sudah dijelaskan. Nih kalau menerima siswa untuk TK ya ada batas usia nih di Dapodik minimal 4 tahun. 4 tahun. Maksimalnya tadi 7 tahun. Untuk teman-teman PKBM mungkin selama ini menerima warga belajarnya mungkin ada yang lebih dari 72 tahun. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Baik terlepas 72 tahun itu memang real usianya atau kesalahan dalam mengisi tahun kelahiran. Artinya di situ pun sudah meminimalisir kesalahan data. Jadi kualitas datanya lagi-lagi kita dapat kualitas data yang bagus gitu. Benar. Apalagi enak tuh sekarang ada bisa tarik data ya, tarik data dari tahun kemarin tuh ada tuh ya. Ya boleh Pak Adi, silakan. Yang ingin menambahkan, silakan. Nambah materi Pak ya, Saya baru ingat ini kejadian kemarin ini beberapa tahun kemarin. Saya mungkin mengingatkan kembali untuk kawan-kawan operator baik Palembang khususnya juga Sumsel pada umumnya juga mungkin Indonesia pada umumnya. Tolong nanti untuk memutasikan data guru ya, tolong mutasikan data guru itu jangan dibuat lainnya. Karena pernah kejadian itu dibuat lainnya. Susah nyari. Jadi saya bingung ini guru ini ketika tersebut ini gimana ini statusnya, jangan dibuat lainnya. Itu nanti tolong kalau dimutasikan itu jangan dibuat lainnya. Itu kami dari dinas itu kebingungan. Status beliau ini sebagai apa? Apakah meninggal atau mutasi atau hilang? Nah, ini jadi pohon kerjasamanya lah untuk mutasi data itu jangan dibuat lainnya di situ. Ya, itu sangat menyulitkan itu. Makanya jangan dibuat lainnya. Jadi kalau misalkan dia berhenti terus tiba-tiba masuk lagi tuh apa tuh Pak? Mengundurkan diri gitu ya? Ya itu mungkin mengundurkan diri atau mutasi atau meninggal wafat atau mungkin alih fungsi kan itu. Alih fungsi, ya. Kayaknya itu dendam pribadi itu kayaknya. Ya, itu satu. Kedua juga mungkin jangan ada dusta di antara kita aja tuh Pak. Nah itu. Yeah. Yang kedua juga mungkin saya ingin menambahkan khusus untuk kawan-kawan operator, tolong kerjasamanya untuk masalah NIK. Tadi seperti yang disinggung oleh Ibu Kabid, Ketua Kakak Data di Kota Palembang, juga nanti tadi sama Mas Rahmat, tolong untuk NIK itu dipastikan datanya benar valid. Tuh. Karena pendataan sekarang sudah menggunakan NIK. Jadi begitu pakai NIK itu semua data pendukung sudah kelihatan. Terutama data PTK itu sudah kelihatan. Terus untuk siswa, nah ini terkadang sering terjadi di operator mungkin. Itu ada kasus, ada masalah lah. Itu semua, jadi dibuat di itu 16 digitnya belakangnya satu semua. Ini merepotkan kami untuk memvalidasi. Ya, jadi tolong untuk rekan-rekan operator kalau memang data itu NIK itu belum valid, tolong dipastikan dulu. Jadi kami untuk memvalidasi data siswa ini terkadang repot kalau NIK-nya tidak valid. Jadi untuk kawan-kawan operator mohon kerjasamanya lah agar kita secara data, kualitas data seperti kata Mas Rahmat tadi bisa baik. Saya kira itu aja. Mas Akbar, silakan. Oke. Nah, dari perubahan yang paling signifikan atau mencolok di Dapodik 2022 dari versi sebelumnya, ya gitu. Dan hal apa saja yang harus menjadi perhatian penting bagi operator dalam mengejar
Dan hal apa yang harus menjadi perhatian penting bagi operator dalam mengerjakan dapodik ini, Pak? Mas Rahmat, bisa dijelaskan? Ya, semua pendataan itu penting prinsipnya. Jadi tidak ada yang mana yang lebih penting, semuanya penting. Jadi nanti kita sesuaikan dengan arahan dari pembaruan dan perbaikan data. Artinya pembaruan dan perbaikan data itulah yang menjadi jadi indikatornya kita, bukan indikator. Jadi salah satu pengingat, oh ternyata ada pembaruan di sini ya, artinya ada beberapa yang harus kita sesuaikan kembali gitu. Jadi ya harapannya teman-teman, wah Pak, jadi banyak lagi nih kerjaan kami. Ya, artinya itu bermaksud adalah untuk meningkatkan kualitas datanya itu sendiri. Jadi ya teman-teman ya nggak perlu khawatir sebenarnya. Penting, semuanya penting. Tapi kalau mau mana yang lebih diutamakan pada saat ini ya. Jadi apa yang diutamakan pada saat ini ya tentunya kita akan mengejar batas cut off yang sudah disampaikan melalui surat edaran dari kementerian, yaitu untuk BOS dan untuk BOP tahap 2 tadi. Artinya kita memiliki target awal gitu. Bukan berarti semuanya jadi nggak penting, enggak. Semuanya tetap penting, tapi ada yang kita utamakan pada saat ini ya. Pada saat ini yang kita utamakan adalah mengejar batas cut off untuk BOS dan BOP. Ya. Jadi gini Pak, bisa kasih tips sedikit nggak untuk ini? Pasti kan ada operator baru, operator lama gitu kan ya. Ada juga yang operator baru barang lama gitu kan ya. Nah itu ada nggak tips apa sih yang harus dilakukan operator mengerjakan dapodik apa dulu nih Pak? Nah, Baik. ada nggak tips itu? Prinsipnya kita kerja sama-sama, kita perbaikin sama-sama, kita tingkatkan kualitas datanya sama-sama. Artinya kalau kita sudah mau sama-sama, kita perlu yang namanya koordinasi dan komunikasi yang baik. Jadi kan sekarang di dinas kita sudah punya tim, artinya teman-teman punya banyak kesempatan untuk berkomunikasi atau berkoordinasi ke teman-teman yang ada di dinas, itu di ULT sendiri maupun di bimbingan teknis. Karena kami pada prinsipnya akan sangat senang hati untuk membantu teman-teman. Jadi biar kita satu persepsi. Jadi kalau arahan dari teman-teman dari bidang teknis atau dari dinas pendidikan seperti ini, sebenarnya teman-teman tinggal ikutin aja. Karena hal itu pastinya tujuannya adalah baik. Kemudian pastinya itu juga akan mempercepat proses pendataan kita sendiri. Tapi kalau teman-teman punya ide-ide sendiri yang kita sendiri nggak paham ya, kami pun juga akan kesulitan untuk membantu baik itu memperbaiki data tersebut. Tapi kalau semua yang dilakukan oleh teman-teman itu juga dalam koridor komunikasi kita, dalam koordinasi kita, jadi kalau ada kendala data, pastinya teman-teman teknis akan jauh lebih mudah mengidentifikasi dan menganalisa serta menyelesaikan masalah itu. Jadi harapannya kita kerja sama-sama. Dapodik prinsipnya dari tahun-tahun sebelumnya sama, hanya saja sekarang ada beberapa pembaruan atau penambahan dari fitur-fitur di aplikasi itu sendiri. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman untuk kita bisa mengolah data dapodik sesuai dengan batas waktu dan kualitas data yang baik tentunya. Itu Mas Akbar. Oke, jadi harus kerja sama yang baik ya. Kalau nggak baik kan jahat berarti ya. Kalau nggak baik jelek berarti kalau nggak baik ya kan. Jadi harus kerjasama dapodik, kerjasama operator itu harus seimbang ya. Betul. Pak Adi, ada lagi? Kayaknya udah nggak sabar. Sudah cukup Mas Akbar. Cukup. Mas Rahmat, ada lagi sedikit penjelasan lagi yang bisa kasih kami motivasi? Pokoknya semangat. Di kondisi kita seperti ini, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga keluarga,
karena kita akan terus mengolah data ini dengan baik tentunya. Baik, semangat ya teman-teman untuk operator Palembang. Ya. Baik. Pak Adi, ada sedikit motivasi untuk rekan-rekan operator? Mungkin gini aja, jangan takut untuk berjalan sendiri, karena kan operator itu kan biasa kerja sendiri ya. Tapi kalau kalian ingin kerja itu having fun, menyenangkan, ya nggak apa-apa. Kita rame-rame, kita guyup, kita bareng-bareng, kita bantu permasalahannya apa. Kami dari tim Dapodik, tim teknis siap untuk membantu kalian. Jadi kalau mau ke dinas ya nggak apa-apa, silakan. Tapi dengan prokes yang ketat ya silakan. Nanti kalau permasalahan tentang Dapodik, mau ketemu siapa, itu nanti silakan. Anggap kami di ULT ini, anggap ULT itu rumah kalian. Jadi kalau datang ke rumah kan asik, itu silakan. Jadi rekan-rekan operator ada permasalahan masalah Dapodik, silakan ke ULT. Itu. Terus nanti bagi rekan-rekan yang tadi pertanyaan belum dijawab, nanti di akhir acara ada jadwal kegiatan, nanti dibagikan oleh Mas Akbar nanti sama tim itu di hari-hari besok itu selama 1 minggu sampai hari Jumat itu ada jadwal kegiatannya. Nanti bisa di-share oleh Mas Akbar ya Mas ya? Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Oke, sudah tidak ada lagi. Nanti ya untuk pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh tim teknisnya dari SD, SMP, dan GTK Pak ya. Siap. Sementara itu hari ini nggak ada lagi tambahan. Oke, kita tutup ya. Oke, demikianlah acara pada hari ini. Besok kita bertemu lagi pada jam yang sama dengan materi pembahasan yang berbeda dan narasumber yang lain. Nah, untuk jadwal kegiatan bisa dilihat di akhir tayangan ini. Materi dan jadwal juga akan kita share di deskripsi. Jadi terus nih, pantengin terus ya channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen. Nah, jadi demikianlah. Terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasnya. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya Akbar Kandaimu selaku pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Biar pinternya juga bareng. Terima kasih ya. Sip ya.